selamat bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan topik kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Jika kita berbicara tentang kalimat, jenis kalimat apapun itu, tentunya kita harus tahu pola kalimat. Mana subjek, predikat, objek, keterangan, dan pola pembentuk kalimat yang lainnya. Nah, sama halnya ketika kita bicara tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Mari kita bahas satu persatu. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang subjek dan predikatnya tunggal atau satu. Kita lihat contoh kalimat di sini. Ayahnya baik. Ini sangat sederhana ya. Ayahnya subjek, baik predikat. Karena kalimat ini subjek dan predikatnya hanya satu, maka disebut dia kalimat tunggal. Yang kedua, Rudi pergi ke sekolah. Pola kalimatnya Rudi subjek, pergi predikat, ke sekolah keterangan. Subjek dan predikatnya hanya satu, maka disebut dia kalimat tunggal. Atau contoh satu lagi, contoh yang ketiga. Kevin membawa kamus. Kevin subjek, membawa predikat, kamus objek. Subjek dan predikatnya hanya satu, maka disebut dia kalimat tunggal. Nah, jenis kalimat yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu berarti kebalikan dari kalimat tunggal. Jika tadi kalimat tunggal, subjek dan predikatnya hanya satu, sekarang kalau kalimat majemuk, subjek dan predikatnya lebih dari satu. Nah, kalimat majemuk itu kita bagi tiga. Yang pertama, kalimat majemuk setara atau koordinatif. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Dan satu lagi yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Kita lihat satu persatu. Kalimat majemuk setara. Apa ciri dari kalimat majemuk setara? Yang pertama, kedudukan pola-pola kalimat di dalam kalimat tersebut sama atau sederajat, maka disebut dia setara. Kemudian yang kedua, pola-pola itu nanti akan membentuk subjek predikat plus subjek predikat. Seperti itu ya. Nah, kalimat majemuk setara dibagi 5. Yang pertama, kalimat majemuk setara sejalan atau penjumlahan atau penambahan. Cirinya apa? Menggunakan kata penghubung atau kata tugas dan serta kemudian lalu. Nah, misalnya seperti ini. Ibu menanak nasi. Ayah membaca koran. Serta adik bermain-main di halaman. Mari kita lihat. Siapa? Ibu, subjek. Siapa? Ayah, subjek. Siapa? Adik, subjek. Jadi, siapa? Letakkan dia semuanya sebagai subjek. Oke, bagaimana? Menanak, membaca, bermain-main. Oke, letakkan dia predikat. Setelah predikat, ini ada dua kan? Sebenarnya kalau kita belajar tentang objek ya. Menanak, ditanam, bisa berarti yang di sampingnya objek. Nasi berarti objek. Membaca, dibaca berarti yang di sampingnya objek, berarti koran objek. Nah, di sini karena ada di halaman berarti ini bukan objek, melainkan keterangan. Jadi kalau kita perhatikan kalimat ini, ibu menanak nasi. Nih, SPO serta, ini konjungsinya SPO. Subjek dan predikat kalimat ini lebih dari satu atau lebih tepatnya 3. Maka disebut kalimat majemuk. Kalimat majemuk apa? Karena kalimat ini menggunakan konjungsi atau kata penghubung serta, maka dia disebut kalimat majemuk setara menggabungkan. Nah, contoh yang kedua. Anita belajar di kamar dan adiknya bermain di halaman.
Dalam kalimat ini ada kata penghubung dan. Dan itu kita ingat, dan itu adalah ciri dari kalimat majemuk setara menggabungkan. Nah, kita cek kenapa kalimat ini disebut kalimat majemuk. Siapa? Anita. Siapa? Adiknya. Berarti subjek, subjek. Subjeknya sudah dua. Bagaimana? Belajar. Bagaimana? Bermain. Oke? Di kamar, di halaman, keterangan tempat. Jadi pola kalimat ini adalah SPK dan konjungsi SPK. Subjek dan predikatnya sudah dua, maka disebut kalimat majemuk. Kita lihat konjungsinya dan. Nah, maka seperti yang tadi saya bilang, dia adalah kalimat majemuk setara menggabungkan. Oke, yang kedua, kalimat majemuk setara memilih atau pemilihan. Cirinya apa? Menggunakan kata tugas atau kata penghubung atau. Contoh, kita akan melanjutkan perjalanan atau kita beristirahat. Nah, lihat penggunaan konjungsi atau. Berarti dia ciri dari kalimat majemuk setara atau KMS pemilihan. Kenapa disebut kalimat majemuk? Nah, lihat, kita, subjek, akan melanjutkan predikat, beristirahat, predikat. Berarti subjek dan predikatnya sudah lebih dari satu atau dua, maka dia kalimat majemuk. Yang kedua, adik ingin ikut ke kampung atau adik ingin tinggal di rumah saja. Nah, penggunaan konjungsi atau ya. Adik, subjek, adik, subjek, adik yang kedua ya. Ingin ikut, predikat, ingin tinggal, predikat. Ke kampung, keterangan, di rumah saja, keterangan. Nah, subjek dan predikatnya sudah dua, maka disebut dia kalimat majemuk. Yang ketiga, kalimat majemuk setara perlawanan. Menggunakan kata tugas apa? Yakni tetapi, melainkan, padahal, sedangkan, dan lain-lain. Kita lihat contohnya. Adiknya peramah, tetapi kakaknya pemarah. Di sini ada konjungsi tetapi. Adiknya peramah, adiknya subjek, peramah predikat. Kakaknya subjek, pemarah predikat. Subjek dan predikatnya sudah dua, maka dia kalimat majemuk. Karena dia menggunakan tetapi, berarti dia kalimat majemuk setara mempertentangkan. Atau contoh yang kedua, hujan turun rintik-rintik, sedangkan kami harus melanjutkan perjalanan. Hujan subjek, turun predikat, rintik-rintik keterangan. Nah, kami subjek harus melanjutkan predikat, perjalanan objek. Subjek dan predikatnya dua. Kalimat majemuk, dia menggunakan konjungsi sedangkan. Kalimat majemuk setara mempertentangkan. Yang keempat, kalimat majemuk setara sebab akibat. Cirinya apa? Menggunakan kata penghubung sebab itu, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, kita lihat contohnya. Budi tidak masuk sekolah, sebab itu pelajarannya tertinggal. Siapa? Budi. Siapa atau apa? Pelajarannya Budi. Ya, subjek tidak masuk sekolah, predikat tertinggal, predikat. Subjek dan predikatnya sudah dua. Kalimat majemuk. Dia menggunakan konjungsi sebab itu, berarti dia adalah kalimat ini adalah kalimat majemuk setara sebab akibat. Andi malas belajar, karena itu tidak lulus ujian. Bisa ditambah kata ia ya, yaitu si Andi. Andi subjek, malas belajar predikat. Ia subjek, tidak lulus ujian predikat. Nah, kalimat ini subjek dan predikatnya dua, majemuk. Dia menggunakan konjungsi karena itu ciri dari kalimat majemuk setara sebab akibat.
Oke, satu lagi yang terakhir. Kalimat majemuk setara menguatkan atau penegasan. Cirinya apa? Menggunakan kata penghubung bahkan. Dia marah-marah, bahkan kakaknya pun dilawan. Siapa? Dia. Siapa? Kakaknya. Subjek. Bagaimana? Marah-marah. Predikat. Bagaimana? Dilawan. Predikat. Subjek dan predikatnya udah dua. Dia menggunakan konjungsi bahkan. Berarti kalimat ini adalah kalimat majemuk setara penegasan atau menguatkan atau penguatan. Nah, sekarang kita bicara tentang kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu adalah kalimat tunggal yang bagian-bagiannya diperluas sehingga perluasan itu akan membentuk satu atau beberapa pola yang baru. Dan bagian kalimat yang diperluas itu nanti akan memunculkan anak kalimat atau klausa bawahan. Pola yang baru itu. Sementara bagian kalimat yang utama tadi yang sebelum diperluas, itulah yang disebut dengan istilah induk kalimat atau klausa utama. Jadi di dalam kalimat majemuk bertingkat, kita akan mengenal istilah anak kalimat atau induk kalimat, atau juga nanti ada istilah klausa bawahan dan klausa utama. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada kesenyapan antara intonasi. Perluasan bagian kalimat tunggal itu akan membentuk pola baru. Akan membentuk yang disebut dengan anak kalimat. Sementara bagian yang tetap itu disebut sebagai induk kalimat. Nah, tetapi anak kalimat itu bergantung pada induk kalimat. Nama anak kalimat itu nanti sesuai dengan bagian jabatan yang diperluas. Jadi dia perluasan dari pola yang mana. Nah, perluasan itu bisa bermacam-macam ya. Bisa pada subjek, predikat, objek, keterangan. Pada setiap pola bisa, bahkan lebih dari satu pola bisa. Misalnya di sini ada kalimat sederhana. Itu ayahku. Itu ayahku. Ini kalau dibuat polanya kan hanya subjek dan predikat. Diperluas, yang sedang membaca koran itu ayahku. Nah, nanti kalau dia sedang diperluas seperti ini, yang sedang membaca koran itu dia sebagai subjek, perluasan subjek, ayahku predikat. Nah, oke. Bisa perluasan pada predikat. Misalnya, dia pemalas. Dia orang yang tidak mau bekerja. Jadi pemalas ini tadi sudah mengalami perluasan menjadi orang yang tidak mau bekerja. Atau perluasan pada objek. Kami telah menduga hal itu. Nah, sini kan kalimat ini hal itu adalah sebagai objek. Diperluas menjadi kami telah menduga bahwa ia terlibat perkelahian itu. Jadi nanti perluasan objeknya mulai dari kata bahwa sampai kata. Nah, atau perluasan pada keterangan. Bisa. Paman datang sore hari. Paman datang. Nah, sore harinya kan keterangan ya. Saat matahari tenggelam. Nah, saat matahari tenggelam ini sudah mengalami perluasan. Pola baru dia. Nanti mataharinya sebagai subjek, tenggelam sebagai predikat. Walaupun hujan turun, ia tetap pergi. Nah, ini yang mengalami perluasan yang mana? Walaupun hujan turun. Oke. Atau Anda harus rajin agar nilai Anda bagus. Nah, yang mengalami perluasan mana? Agar nilai Anda bagus. Ini akan membentuk pola baru atau disebut nanti sebagai anak kalimat. Karena kakinya sakit, ia tidak datang. Karena kakinya sakit, ini keterangan sebab. Sudah membentuk perluasan atau pola yang baru karena kakinya sakit. Ya, subjek predikat. Aku tidak akan datang. Aku akan datang jika ia mengundang. Jika ia mengundang ini keterangan ya, keterangan syarat. Jadi kalau kita perhatikan kalimat ini, aku subjek, akan datang predikat.
Jika ia mengundang, ini keterangan, tetapi keterangannya bisa diturunkan polanya lagi atau membentuk pola yang baru. Ia sebagai subjek, mengundang sebagai predikat. Kemudian nilainya jelek, maka ia dimarahi. Nilainya subjek, jelek, predikat, maka ia dimarahi. Ini adalah keterangan. Keterangan yang bisa diturunkan pola baru, ia subjek, dimarahi, predikat. Jadi bisa ya, setiap pola mengalami perluasan. Nah, sekarang jenis kalimat majemuk yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk yang di dalamnya terdapat kombinasi atau penggabungan dari kalimat majemuk setara atau rapatan dengan kalimat majemuk bertingkat. Jadi ada setara, ada bertingkatnya. Nah, tentunya pola kalimat utamanya nanti ini sudah ada kalimat utama, kalimat induk kalimat tetap, ada juga pola yang menurunkan anak kalimat baru. Misalnya, kalimat tunggal. Saat itu aku sangat terkejut. Kan saat itu kan keterangan waktu ya. Aku subjek sangat terkejut ya, predikat. Ketika ayah sedang membaca dan ibu sedang menjahit pakaian, aku dikejutkan oleh sesuatu yang bergemuruh di angkasa. Nah, ini kalimat majemuk setara. Ya, ini kalimat majemuk setara karena ada dan. Di sini sudah ada kata ketika yang membentuk pola baru, ini disebut sebagai kalimat majemuk campuran. Kenapa? Ketika ayah sedang membaca, ini keterangan namanya. Keterangan yang bisa diturunkan menjadi pola yang baru, S dengan P. Nah, ibu subjek sedang menjahit, predikat, objek pakaian, aku subjek dikejutkan, predikat, oleh sesuatu yang bergemuruh di angkasa. Ini sebenarnya objek semua. Objek yang bisa diturunkan polanya menjadi S, sesuatu bergemuruh, P di angkasa keterangan. Jadi kalimat ini disebut kalimat majemuk campuran karena di dalam kalimat ini, nah ini bagian keterangan yang pertama dan bagian objek di sini sudah membentuk pola yang baru, dan di dalam kalimat ini ada konjungsi dan yang merupakan ciri dari kalimat majemuk setara. Itulah makanya dia disebut kalimat majemuk campuran. Oke, itu dulu topik kita hari ini. Terima kasih.